positif modul 1 D4 tanpa suatu selalu apapun. Salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya dengan ingin doa jazakumullah ahsan jazakumullah khairan. Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktu untuk kita belajar atau sharing bersama tentang budaya positif. Sebelum kita mulai kepada sesi inti diseminasi, izinkan saya untuk membacakan sedikit pantun yang dadakan. Nasi jagung ditambah sayur putih, lauknya tempe bacem dan aneka ikan. Izinkan saya Bu Ilmi belajar bersama teman-teman. Mantap. Pergi ke Keranggan beli solatif, pulangnya mampir ke Sambudangan. Siang-siang belajar budaya positif, semoga ada manfaat yang dapat diterapkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, penyebaran pemahaman budaya positif di SDN Negeri 3 Pulau Sari. Pada siang hari ini, modul kita itu dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani. Beliau fotonya ada bersama Pak Nadiem. Kemudian Dr. Murti Ayu Wijayanti FED. Beliau adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan. Dan terakhir Ibu almarhum Diah Samsiati. Jadi beliau menjadi pengembang modul ini tahun 2022 dan 2023 beliau dipanggil oleh Yang Kuasa pada usia 59 tahun. Kata hebat yang menjadi terakhir yang beliau hadirkan adalah kita sebagai pendidik perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dari hal-hal kecil sehingga habit atau anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat tercipta. Ini pesan beliau terakhir di grup WA Instruktur Modul 1.4 13 Juli 2023 dan beliau dipanggil bulan Agustus 2023. Untuk mengenang jasa beliau, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan beliau. Semoga beliau mendapatkan tempat yang baik di sana. Berdoa mulai. Itu harus didukung oleh banyak hal, diantaranya yang pertama pembelajaran yang berusaha pada murid, yang kedua pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, yang ketiga iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, kemudian yang terakhir kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, topik dalam eksplorasi konsep budaya positif ini sangat banyak. Di situ ada 6 pembelajaran yang akan kita pelajari. Nanti untuk modul lengkapnya bisa saya share kembali di grup SD. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebudayaan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, disiplin positif itu menurut William Glasser dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah
ada banyak tujuan yang mereka lakukan. Nah, ada teori motivasi dari masing-masing individu. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Yang pertama, ada yang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk motivasi 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang kita harapkan dari belajar budaya positif ini adalah motivasi itu muncul dari diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita tuju dan keyakinan kelas itu adalah produk akhirnya. Bapak Ibu, perlu diketahui kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, diantaranya penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan untuk posisi 1 dan 2 ini untuk zaman sekarang sudah kurang relevan karena itu lebih disebabkan karena motivasi ekstrinsik siswa. Sementara untuk posisi 3, 4, dan 5 itu posisi yang diharapkan. Dan untuk yang paling dianjurkan adalah posisi manajer. Tadi, untuk semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak-anak kita konfirmasi, itu ternyata mereka bisa melakukan suatu tindakan itu karena ada kebutuhan dasarnya. Kebutuhan mereka diantaranya salah satu bertahan hidup atau survival, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu, dalam melakukan posisi kontrol ini kita tidak boleh meninggalkan restitusi segitiga. Restitusi segitiga sendiri itu meliputi 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita masuk ke eksplorasi konsep. Konsep yang pertama kita belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal menurut William Dasar, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan menurut Dian Gosen, dengan mainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini menurut kita profil kelas dan Pancasila, 1, dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Eksplorasi konsep yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Bapak Ibu, untuk mengurangi ketegangan kita, saya mohon tanggapannya. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ibunda setuju. Ibu guru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan
membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tidak setuju. Oke. Baik, nanti dari pemantik 4 ini nanti kita akan belajar. Ternyata yang selama kita lakukan selama ini ada yang miskonsepsi, ada yang benar dan ada yang salah. Maka dari hari ini saya mohon dan saya belajar untuk saya sendiri untuk lebih bisa menerapkan budaya positif itu baik di kelas maupun di sekolah. Motivasi, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tadi motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga motivasi eksternal. Dan yang paling baik atau motivasi diri sendiri internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang dimaksud tujuan disiplin positif yang akan kita pelajari. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa ada statement seperti ini? Bapak Alfikon tahun 1993 menyatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Saya sendiri serata terbelalak. Gitu. Ya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya kok dapat penghargaan kok dihukum? Ternyata dalam jangka panjang penghargaan itu merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan yang keempat, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Karena bentuknya itu tadi anak tertib, anak disiplin itu muncul dari diri sendiri karena ada keyakinan atau kebajikan yang kita akan raih dari apa yang kita lakukan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, kita dianjurkannya bukan untuk menghukum atau memberi penghargaan, namun memberikan apresiasi. Bentuknya bagaimana? Berikan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini yang kita sebagai guru mungkin di kelas sering lupa. Kadang yang disanjung-sanjung yang itu saja, atau yang kita puja-puja itu saja, dan bahkan kita masih sering mengingatkan anak itu di depan umum. Sebenarnya tidak diperbolehkan, harus beri pengakuan secara pribadi, secara khusus, dan kepada semua murid itu kita beri penghargaan, pengakuan semuanya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan ini yang perlu kita lakukan, yang mungkin saya sendiri masih kurang banyak melakukan seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh apresiasi yang dapat kita ucapkan berulang-ulang atau rutin kepada anak-anak kita agar di telinga dan hati mereka tertanam kebajikan itu muncul dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu. Ini yang sangat sulit, kata-kata itu harus dihafalkan. Iya, tindakan guru. Mari kita tidak sepaneng dulu, kita coba tebak-tebakan aja ini hubungan apa konsekuensi gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
Kita lihat slide berikutnya. Nah, yang dari 1 sampai 6 kiranya Bapak Ibu benar dalam menjawab. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah termasuk konsekuensi. Jadi nanti kita akan membedakan apa sih hukuman, apa itu konsekuensi. Untuk hukuman itu biasanya insidental, kadang-kadang bersifat emosional, demandaan, grooming, marah atau jengkel, jadi langsung lari 2 kilo, lari putar lapangan sekian kali. Nah, kalau konsekuensi itu adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan atas apa yang sudah kita lakukan, dan biasanya konsekuensi itu sudah melalui kesepakatan bersama. Mungkin ini yang terakhir kan Bapak Guru PJOK-nya sudah polling. Ini kalau ada yang terlambat 10 menit, ganti kaosnya kelamaan, nanti putar lapangan basket 2 kali. Dan anak-anak sudah menyetujui, ini termasuk konsekuensi. Yang hukuman itu lebih berat, biasanya dirasakan berat, seperti mencatat 100 kali, push-up-nya 15 kali, padahal salahnya hanya nggak pakai masker, seperti itu. Nah, di identiti disiplin positif nanti kita akan kenalkan juga identitas gagal sama identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Sementara konsekuensi identitas sukses dari disiplin, sesuatu itu harus terjadi. Kalau tadi saya numpahin teh, ya kudu tak arsi'i. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka pendek. Nah, itu kan bar. Korban bisa diabaikan. Ya kita tunggu mata sejenak. Misalnya kita dapat laporan dari murid yang lain, ya kita fokus ke anak yang bersalah dulu. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, ini konsekuensi. Restitusi. Nah, sementara yang akhir nanti dari pembelajaran kita adalah restitusi. Ini masih banyak, ada perilakunya pasif, agresifnya meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak akan membenci peraturan ini. Kalau kita sering melakukan hukuman, memberikan hukuman, itu konsekuensinya seperti itu. Sementara apa itu restitusi? Restitusi menurut dosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi, harapan dari restitusi. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka dapat memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan fresh, bukan dicap atau dicap sebagai anak yang nakal, anak yang bersalah, tapi mereka kembali bersih lagi, seperti itu. Berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Kemudian restitusi tidak adalah cara yang terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Dan kesembilan, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Eksplorasi berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu semua, mohon maaf, ini kata semuanya segoro benar. Padahal Bapak Ibu guru sudah sangat mahir dalam membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Ini hanya diulang. Mohon maaf apabila rasanya kayak muyai segoro. Ada kalimat muyai segoro. Kita semua butuh ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja seperti tahun-tahun sebelumnya? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena mengapa kita melakukan
Jadi anak-anak itu kita didik untuk apa sih tujuannya kita itu harus berangkat tertib, tepat waktu dan sebagainya. Itu nilai-nilai kebajikannya yang akan diperoleh untuk mereka sendiri itu apa? Kita gali semua satu persatu dari peraturan itu, nanti kita bahasakan di kalimat positif dan disepakati bersama sehingga terjadilah kesepakatan kelas. Peraturan ini bahasa peraturan kan gini: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunduk giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk peraturan ini bahasanya lebih ke seperti kalimat perintah. Namun untuk keyakinan kelas nanti sebelum dibuat ke dalam kalimat positif untuk keyakinan kelas, kita itu harus telisik satu persatu. Oh, selalu kembalikan buku itu tujuannya untuk apa anak-anak? Tanggung jawab, jangan mengganggu orang lain. Berarti kita untuk apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan apa kebajikan yang kita peroleh apa? Menghormati orang lain atau maupun pada dia. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu adalah nilai kebajikannya menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker ini adalah kesehatan, keselamatan, kepedulian. Baik, budaya positif itu berawal dari lingkaran yang paling kecil, peraturan kelas yang sudah ada, kita kembangkan atau kita telisik satu persatu nilai kebajikannya apa, jadilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita kerjakan dengan rutin, dengan konsisten, maka terjadilah lingkungan positif. Dengan lingkungan positif yang sudah ada, nanti budaya positif atau kebiasaan positif itu menjadi membudaya atau terbiasa dengan otomatis seperti itu. Berikutnya eksplorasi konsep keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak ketika melakukan kesalahan kan kita sering menanyakan kenapa kok gitu, kenapa. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar mereka. 1, kadang mereka itu melakukan untuk bertahan hidup, misal mencuri. Kok ambil sesuatu, ternyata dia lapar, nggak punya sabun. Berarti dia itu makan, butuh makan. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia itu caper sama guru atau ingin diperhatikan, ingin golek konsol-konsolnya itu biar perhatian sama dia. Berarti dia itu di rumah mungkin kurang kasih sayang. Kemudian kesenangan, dia itu ngambilin pensilnya temannya mau gawe iseng. Konsolnya orang katanya dia mau orang itu berarti kesenangan. Penguasaan, dia ngantemi kancane pengen ketok aku sing paling wah, sing paling orang. Nah, itu penguasaan. Kebebasan, ada anak yang tidak mau melakukan peraturan kelas atau peraturan sekolah karena pengen bebas, pengen sakarku. Itu ambilnya nggak mau dimasukkan, pengen sakarku nih. Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kalau saya membela-belakan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya terlihat indah gitu, tapi bukan indah. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Kemudian perilaku siswa berikutnya menjatuhkan teman saat bermain. Iseng itu tadi. Sudah, selanjutnya senang hanya bercanda. Nah, itu. Berikutnya perilaku teman mengganggu
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk menghukum dan membuat orang bersalah ini tadi saya sudah katakan di awal, ini kurang relevan untuk sekarang. Biasanya gaya orang menghukum itu menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, menyindir, itu sudah termasuk menghukum. Membuat orang bersalah, contoh kata yang terucap adalah seharusnya ibu kecewa, seperti itu. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu berarti kita berada dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk posisi ketiga sebagai teman. Sebagai teman, biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Seperti itu, berarti kata-kata seperti itu kita itu sedang berlaku sebagai teman. Pemantau. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, kemudian mengatakan apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi untuk teori pemantau atau sebagai posisi pemantau ini, kita sebagai guru masih harus mengontrol setelahnya. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir, untuk pemantau ini berapa banyak bintang yang ia peroleh. Untuk manajer ini akan melakukan apa? Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan menguatkan pribadi murid yang bersalah tadi. Kemudian dari murid sendiri akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya lebih baik lagi di masa depan. Ini untuk posisi manajer. Untuk peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, ini kemudian nilai-nilai manajer itu bagaimana cara memperbaikinya. Ini contoh kata-kata yang muncul ini. Kalau kamu tidak begini, saya akan ini. Ini biasanya diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Yang satunya, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Coba kita latihan kenyataan berikut ini. Siapa yang mengatakan nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi pembuat rasa bersalah. Mereka itu akan, guru jangan kecewakan aku, seorang semangat aku. Itu akan menjadikan mereka seumur-umur itu merasa bersalah. Kamu itu tidak pernah melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan dengan bapak atau ibu. Ini berarti kontrol kita sendiri. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini berarti kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga penghukum. Baik, kita akan lanjut ke eksplorasi konsep yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini harus kita lakukan di posisi mengontrol apapun. Dan tadi untuk guru itu sebaiknya berada di tiga pemantau yang akhir, sebagai teman, sebagai pemantau, dan atau yang paling ideal adalah posisi manajer. Dan untuk posisi manajer ini jelas segitiga restitusi ini selalu kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu kita sekalian itu sudah sering melakukan, cuma bahasa istilahnya saja yang belum tahu. Padahal ya, setiap hari mungkin itu sudah sering dilakukan. Nah, segitiga restitusi itu meliputi 3 tahap. Tahap pertama, kita harus menstabilkan identitas. Mungkin dengan mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak pertama salah itu untuk posisi segitiga restitusi, posisi manajer itu tidak langsung dimarahi.
Kemudian setelah mereka itu posisinya sudah stabil, identitas mereka merasa mereka itu bukan orang yang paling bersalah, mereka itu sudah aman posisinya, berburu orang marah kalau aku. Nah, selanjutnya kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Baru kayak ditanya kenapa kok terlambat, kenapa kok makan di kelas, kenapa tidak mengerjakan tugas. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita bisa mengajukan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas anak-anak, banyak redaksi yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak, kita sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memirsa di layar yang kiranya kita bisa melaksanakan saja, yang paling ringan, yang mudah itu kan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang bisa melaksanakan kesalahan tersebut. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Namun Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di redaksi ini adalah kata-kata yang muncul ini adalah pada menstabilkan identitas, dibuat untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, untuk mengangkat dirinya. Validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, tadi ya, kekuatan, freedom, kebebasan, love atau belonging, rasa cinta dan ingin diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Nah, gurunya bisa berkata bagaimana? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi? Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan untuk apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi terhadap orang lain. Guru bisa menanyakan apa yang kita sudah sepakati di kelas, apa nilai yang
untuk share praktik dari pembuatan keyakinan kelas. Nanti membuang sampah itu ada berapa kali, nanti kita kelompokkan. Oh, ini tidak boleh makan, yang satu tidak boleh minum, tidak boleh minum di kelas, kita kelompokkan lagi, kita kelompokkan, dan kemudian kita OCI tadi, kita telisik satu persatu nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini saya masih dalam proses pengelompokan. Ini kita jadikan satu, kemudian menggunakan kata perintah baru,
Dilan dan sebagainya. Ya, Mas Narendra, Wanda, Mbak, yuk, tanda tangan, gantian. Ini tidak ada filter, tidak ada apa, utuh. Tidak, saya sedikit yakinkan. Jadi semuanya pure. Ini anak-anak pakai gudeg dan web. Seperti itu. Alami, ya. Dan ini sudah selesai sampai penandatanganan dan sekarang yang sudah ditandatangani sudah saya tempel di pojok kelas. Itu kiranya itu saja yang dapat saya hari ini. Mungkin kan? Data. Ya. Silakan momen ya bisa dikedapi atau apabila ada pertanyaan bisa saya jawab sekarang, apabila tidak saya buat PR. Seperti itu. Mungkin apa dari Bunda memberikan kesan-kesan pada siang hari ini. Silakan Pak Em, mungkin dari depan Pak Em. Terima kasih kepada Bu Ilmi yang pada siang hari ini telah menyampaikan pombel kepada kami semua rekan-rekan guru. Semoga yang sudah disampaikan oleh Bu Ilmi tadi, walaupun tidak bisa terserap semuanya, namun saya harapkan ada beberapa yang harus bisa diserap dan harus dilaksanakan ketika ibu-ibu semua menyampaikan materi di kelas masing-masing, sehingga budaya positif itu akan betul-betul tertanam dan disampaikan oleh ibu-ibu guru ketika menyampaikan memberikan dukungan kepada anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita itu tidak merasa dihukum, namun merasa dihormati dan dihargai oleh guru tersebut. Terima kasih Bu Ilmi, semoga yang disampaikan ini benar-benar menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan inilah untungnya ada CGP, sehingga kita semua tambah pengalamannya. Namun mohon maaf, ini tadi yang sampai keluarga jadi yang ngantuk. Bu Ilmi yang menyampaikan materi sudah bagus, namun terutama saya ini tidak bisa menerima dengan baik. Kalau menurut saya besok agak dikurangi yang agak kecepatan kalau menurut saya, karena saya orang kan punya waktu ya. Makasih Bu Ilmi, ya mungkin dari yang lain ada tambahan, monggo. Sudah bagus, sangat menginspirasi buat saya. Yang penting diri ada di pokok Mbak ya. Kadang-kadang ada anak itu istilahnya di keinginan orang muda paham. Baik, Itu istilahnya diberi. terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan tenaga yang sudah diberikan. Saya tidak bisa membalas apa-apa pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi amal soleh Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup kita bermain tepuk lope ya. Terus ya begini. Tepuk lope.
membuang sampah di tempatnya. Setuju nggak? Setuju. Terus kebersihan, jangan makan di kelas. Setuju nggak? Berarti ini sama dengan membuang sampah ya, tidak boleh makan dan menjaga kebersihan kelas. Oh ini enggak benar. Berkata sopan di kelas, setuju? Tidak boleh keluar berteriak-teriak. Boleh? Setuju nggak? Tidak boleh berteriak-teriak di kelas. Setuju, karena lingkungan kita harus bersih, tertib dan khidmat. Harus membaca tertib dan khidmat. Berarti harus di kelas harus tertib dan khidmat. Berkata sopan di kelas, sepakat? Tidak boleh minum di kelas? Sepakat. Ini ikutnya sini. Harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat enggak? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Sepakat. Harus tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Harus membawa juz amma dan tuntunan salat. Harus izin keluar kelas. Tidak boleh berkata kotor. Saling menghormati. Oke, nanti kita akan generalisasi atau kita kelompokkan dalam yang sudah satu kelompok kita kelompokkan dan kita akan buat tata kalimat yang positifnya agar keyakinan kelas dari 20 anak ini bisa kita rangkum paling enggak dalam 10 keyakinan kelas. Nomor 1, harus datang tepat waktu atau berarti disiplin masuk kelas. Setuju enggak? Ini ya kata-katanya ya, disiplin masuk kelas. Nomor 2 apa kira-kira? Harus tepat waktu mengerjakan tugas, berarti mengumpulkan tugas, berarti tepat waktu. Mengumpulkan tugas. Yo, menjaga kebersihan dan kerapian ya. Mereka sendiri, setuju enggak? Apa lagi? Tidak makan dan belajar dengan tertib. Alat tulis. Belajar dengan tertib dan kondusif ya. Ayo apa lagi ini? Dari 20 ini kira-kira lagi apa lagi? Yang belum apa anak-anak? Harus membawa alat sholat dan juz amma. Boleh? Ada keyakinan kelas yang belum kita tulis dari yang tadi? Oh ya, berkata sopan di lingkungan sekolah ya. Tidak boleh berkata kotor. Dengan sekolah. Apa? Tidak boleh bertengkar, itu termasuk di sini. Harus saling menghormati ya. Saling menghargai dan menghormati.
Tidak. Kesopanan ada, kebersihan juga Ada. ada. Kalau kalian suka makan di kelas, saya yakin nanti banyak sampah yang ditaruh di laci. Mempunyai ATK sendiri, sepakat tidak? Ini nilai tanggung jawab. Kalian pelajar harus punya alat untuk belajar sendiri. Belajar dengan tertib dan kondusif, termasuk tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuat kegaduhan di kelas. Berarti ini nilai kebajikannya apa? Ketertiban. Harus membawa alat sholat dan juz amma sendiri. Tanggung jawab. Berkata sopan berarti nilai kesopanan. Saling menghargai dan menghormati. Sepakat tidak? Ini berarti nilai yang kita cari atau kita unggah itu adalah nilai saling menghargai. Dari 9 ada yang mau nambah keyakinan kelas atau kesepakatannya akan dibuat kesepakatan kelasnya? Cukup? Berarti kelas 4 mempunyai keyakinan kelas 9 yang sudah kita sepakati. Nanti Bu Ilmi akan tuangkan dalam sebuah poster keyakinan kelas. Terima kasih atas kerjasamanya, dan apa-apa yang sudah kita sepakati harus kita lakukan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas ya, jumlahnya ada berapa? 9. Kesepakatan yang sudah disepakati ada 9, dan sesuai janji Bu Ilmi hari ini dibuatkan poster keyakinan kelasnya yang nanti kita akan tempel di bank data atau di papan ini kelas kita. Namun sebelum itu nanti anak-anak semuanya saya mohon untuk tanda tangan ya. Boleh maju dari urutan ini dulu ya. Maju. Yuk, yang lainnya maju. Sini. Vira dan sebagainya ke sini. Mbak Cinta, Mas Bayu, Mas Safik, Mas Narendra, Wanda, Mbak. Yuk, tanda tangan. Gantian. Yang sudah bisa duduk biar gantian.